Waraqah bintul Harith bin Naufal, tapi kakeknya adalah orang terpandang Naufal sehingga dia sering dipanggil dengan Ummu Waraqah bintu Naufal. Karena kakeknya terkenal jadi sering dipanggilnya dengan nama kakeknya gitu, binti Naufal. Saudara sekalian saya muliakan, masuk Islam di antara perempuan-perempuan pertama di Madinah, namanya Ummu Waraqah nih, beriman dengan ajakan dari Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nah ini Ummu Waraqah masuk Islam di antara yang pertama-tama. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang, dia di antara perempuan-perempuan yang ikut menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad mulai bangun masjid, dia juga di antara yang masak, yang apa gitu, yang ikutan repot lah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian waktunya didirikan sholat, itu kan yang sholat laki-laki aja tuh. Dulu tuh masjid-masjid yang sholat laki-laki aja, sebenarnya bukan dulu sih, sampai sekarang di kota Tarim, di beberapa kota-kota yang lain itu yang sholat di masjid laki-laki aja. Perempuan tuh biasanya ada yang sholat di musola khusus perempuan. Musola tuh biasanya khusus perempuan kalau di sana ya. Nah itu ada juga yang sholatnya di rumah-rumah, karena memang Nabi Muhammad bilang sholatnya perempuan di dalam rumah itu lebih baik, kata Nabi Muhammad, daripada sholat mereka di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya. Apalagi di masjid-masjid yang lain ya, itu perempuan memang bagusnya di rumah. Kenapa gitu? Satu, buat perempuan tersebut agar lebih terjaga. Dua, menjaga laki-laki yang ada di dalam masjid tersebut gitu. Takutnya laki-laki nih kalau misalnya tahu gitu, di soft perempuan ada si ini nih akhirnya adzan lebih dimerdu-merduin, pas ngimamin suaranya jadi lebih dimerduin gitu. Maksudnya dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan kehusyuan kaum laki-laki kalau campur, maksudnya kalau banyak antara jumlah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Itu ya. Tapi ada hadisnya juga, kata Nabi Muhammad, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian halangkan hamba-hamba perempuan-perempuannya Allah dari masjid-masjidnya Allah. Artinya kalau ada perempuan mau ada di masjid juga ya jangan dihalangin juga gitu. Jadinya kalau saya selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, saya nggak sholat di masjid, nggak sholat fardu berjamaah di masjid selain di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kalau saya ya. Nah kecuali kalau saya ada di kota-kota dengan masjid-masjid yang keramat, saya akan pergi juga ke masjid tersebut di waktu laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid tersebut. Bahkan kalau saya lagi ada di jalan dan saya lagi musafir gitu ya, tapi nggak dapat waktu untuk mengerjakan sholat selain di masjid, nah, daripada pom bensin atau daripada tempat-tempat lain yang memang tidak ready untuk sholat, saya akan lebih memilih untuk masjid yang saya sholatin. Tapi saya memilih untuk tidak di waktu yang berbarengan dengan laki-laki sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya baru adzan banget, tar dulu dah gitu, kita lanjutin dulu jalan. Nyari, alhamdulillah kan di Indonesia ini kan gak kurang-kurang masjid, alhamdulillah. Jadi saya akan nyari di jam-jam misalnya jam 1 gitu kan untuk sholat duhur. Jadi laki-lakinya udah kosong tuh. Kalaupun saya masuk dalam masjid, saya lihat laki-laki lagi tidur palingan, nggak lagi sholat rame gitu. Ya seperti itu teman-teman. Karena memang sebenarnya sholatnya perempuan di dalam rumah tuh lebih bagus. Termasuk sholat taraweh Ustazah, iya termasuk sholat taraweh. Ya, yang perempuan bagus untuk keluar mengerjakan sholat itu hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu pun juga kami di Kota Tarim, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu perempuan kumpulnya juga sama perempuan, yaitu di musola-musola atau di tempat-tempat yang memang mengadakan sholat berjamaah, gitu ya.
Kalau sholat tarawih gimana nih Ustazah? Bagus di dalam rumah. Wah, kalau dalam rumah saya nggak sholat Ustazah. Kalau kiranya seperti itu ya silahkan kamu sholat di masjid, tapi usahakan cari masjid yang softnya antara laki-laki sama perempuan tuh nggak barengan sama sekali, nggak bisa kelihatan sama sekali gitu. Yang terpisah antara softnya laki-laki dengan softnya perempuan, begitu ya. Emang rata-rata kan pisah ya, tapi kan banyak juga tuh yang karena kecil jadinya nggak terlalu jauh gitu antara jarak laki-laki dengan perempuan, kan suka ada yang kayak gitu ya. Atau kadang-kadang dikasih tirai pembatas laki perempuannya kayak ala kadar dan nggak niat gitu. Nah lihat gak, pendek banget gitu kan, sampai susah mau menghindarinya. Nah itu sehingga sekalian, akhirnya Warokoh ini jadi mikir gitu, Rasul gimana nih, datang nih sama Nabi Muhammad. Rasul, emangnya yang bisa masuk surga nih laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya juga bisa masuk surga. Engkau terutusnya buat laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, saya diutus Allah buat semuanya juga. Tapi kan Rasul, laki-laki ada adzan, perempuan gak ada. Laki-laki ada jihad, perempuan gak diajakin. Rasul, laki-laki sholat berjamaah, kita gak bisa ikutan pergi barengan di masjid-masjidmu itu Rasul, di masjidmu. Rasul, gimana kalau misalnya gini Rasul, rumah saya kerjain sholat berjamaah gitu gimana Rasul? Saya kan tinggal sendirian nih sebatang kara, nggak ada siapa-siapa juga, sendirian saya Rasul. Gimana ke rumah saya gede Rasul. Akhirnya Nabi putuskan rumahnya Ummu Warokoh jadi masjid, jadi musola buat perempuan. Ini nih masjid perempuan pertama, masjidnya Ummu Warokoh. Kayaknya saya boleh bilang juga itu kayak ustazah pertama gitu. Udah ngajar tuh waktu itu. Nabi perintahkan Ummu Warokoh, Nabi perkenankan rumahnya Ummu Warokoh dijadikan masjid. Perempuan-perempuan yang pengen mengerjakan sholat berjamaah bisa pergi ke rumahnya Ummu Warokoh. Dan Nabi Muhammad kemudian meminta Ummu Warokoh untuk mengimami mereka sholat berjamaah. Jadi Ummu Warokoh ini adalah perempuan imam pertama, imam perempuan pertama dalam Islam. Beliau mengimami. Tapi nggak benar bahwa Ummu Warokoh jadi imam bahkan buat laki-laki ya, enggak tentu aja. Beliau jadi imam buat perempuan.